Video kali ini kita akan belajar tentang tentunya ketika di pramuka ini posisi apa ya? Hormat gerak ya. Ya, kita akan belajar materi matematika tentang apa nih? Sudut. Apa sih sudut? Kalau kita lihat secara kasat mata nih, sudut seperti ini. Ketika kalian hormat, ternyata tangan kita membentuk sudut. Ya, hormat gerak. Nah, membentuk sudut. Sudut apakah ini? Nanti kita akan bahas. Nih, sudut. Kita lihat di LKS coba di halaman. Ini di buku paket halaman 6. Di LKS ada halaman 5. Sudut. Sudut merupakan suatu daerah yang terbentuk di antara dua ruas garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Ini garisnya ada berapa nih? Ada 2 ya. Garis A ke O, ada garis B ke O. Ya. Ada garis OA, ada garis OB. Ada 2 garis. Ya, 2 garis OA dan garis OB berpotongan. Ternyata dia berpotongan tuh, berpotongan. Sebenarnya berpotongan seperti ini ya, berpotongan. Tuh. Berpotongan di garis apa? Di titik apa? Di titik O. Berpotongan di titik O. Perpotongan tersebut membentuk sebuah sudut. Nah, garis OA berpotongan dengan OB. Nah, O di sini adalah tempat perpotongan garis A dan garis B. Ini dinamakan sudut. Sudut. Ya. Jadi perpotongan tersebut membentuk sebuah sudut, yaitu sudut AOB. Sudut itu selalu di tengah-tengah ya. Sudut O berarti AOB di tengah-tengah sudut itu titiknya. Titik O disebut sebagai titik sudut, sedangkan ruas dan garis OB dan OA disebut kaki sudut. OB, OA itu kaki sudut. Kaki sudut. Besar sudut ditunjukkan dengan daerah yang dibatasi oleh kaki sudut tersebut. Nih, besarnya sudut nih. Besarnya sudut yang dibatasi oleh kaki tadi, kaki sudut. Kaki sudutnya mana? OA, OB. Ayo, paham tidak? Jadi yang namanya sudut itu perpotongan dari pertemuan garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Ya, kalau nggak ada titik temunya atau titik pangkalnya, maka dia bukan sudut. Ini sudut bukan? Contoh nomor 1. Berilah tanda gambar di bawah ini merupakan sudut. Ini sudut bukan? Ayo, siapa yang bisa? Oh, ternyata bukan. Ini sudut bukan? Iya, sudut nih, perpotongan garis nih. Ini sudut. Ini tidak membentuk sudut ya? Bukan. Nih, sudut. Ada perpotongan garis tuh. Tuh. Ini sudut. Nih, bukan. Tidak ada perpotongan garis, tidak ada perpotongan garisnya tidak potong. Ini juga kan tidak potong kan garisnya. Tuh. Nggak ada perpotongan di sini. Nih, bukan juga. Ini sudut. Bisa ya? Dilanjut. Kalau di sini coba di buku paket. Ini sudut bukan? Manakah gambar yang merupakan sudut? Disebut gambar 3. Nih di sini sudut. Ini bukan, tidak ada perpotongan tuh, nggak ketemu ya. Bukan. Ini sudut tuh. Ini bukan juga. Jadi kesimpulannya, sudut merupakan bangun datar apa? Ya nanti tadi kan dibahas sama Bu Yani di LKS ya. Nanti kalian bisa buat kesimpulan ini.
kita akan belajar macam-macam sudut. Ada di LKS kita masih belajar di LKS. Buka di halaman berapa ya? Oke, di halaman 16. Sudah dibuka halaman 16 LKS-nya. Sudah? Sudut ada 4 macam. Ada sudut lurus, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Kita perhatikan. Sudut mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, jenis sudut dibedakan menjadi lurus, tumpul, lancip, dan siku-siku. Mana sih yang sudut lurus? Tentunya bentuknya lurus. Nih, sudut lurus, sudut yang kedua kakinya membentuk garis lurus. Nih, garis kakinya, ini kaki. Garis lurus. Tadi ya, ini kan kaki ke sini, kaki, ini ke sini kaki. Ini besarnya sudut. Ini seperti penggaris ya, 180 derajat. Perhatikan dua buah segitiga siku-siku yang saling berhimpitan pada gambar di samping. Dua buah sudut siku-siku, maka dijumlahkan akan menghasilkan sudut lurus. Nih. Ini namanya siku, menyiku. Nih. Dua buah garis siku-siku nih, ini kan siku-siku pertama, siku-siku kedua, maka dia membentuk garis lurus. Besarnya ini kan siku-siku itu 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Ini tambah 90 tambah 90 180 derajat. Siku-siku nih ya, siku-siku ini tadi yang ini nih. Siku-siku itu berapa besarnya? 90 derajat. Kamu bisa temui contoh siku-siku ada di sikunya meja TV contohnya. Nih, televisi nih. Tuh, ini siku-siku nih. Meja lemari nih. Lurus belok sini. Ya. Terus siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi yang namanya sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut ini terbentuk jika ada dua garis yang berpotongan tegak lurus. Tegak lurus potongannya. Tuh. Potongan ya. Sudut lancip, sudut yang lebih dari sudut siku-siku. Sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nih, kalau tadi kan besar nih 90. Kalau siku-siku itu lebih menyempit, lebih mengecil. Maaf, sudut lancip itu lebih mengecil. Berarti artinya sudut lancip mempunyai besar sudutnya dari 0 derajat sampai 90. Sudut lancip 0 derajat sampai 90 derajat. Tapi kalau udah 90 udah sudut siku-siku ya. Artinya mungkin jadi sampai 89-an, sekian. Yang keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul yang lebih besar dari sudut siku-siku. Artinya lebih dari, sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang jadi ini. Mana contohnya? Nih. Besar dia sudutnya. Kalau kita ukur pakai busur, dia membentuknya besar. Lebih dari 90 derajat. Kalau 90 derajat kan garis lurus ya. Garis di sini 90 derajat. Ini lebih, kalau tadi mengecil, kalau di sini sebelum 90 namanya sudut tumpul. Kalau lebihi dari 90 maka dinamakan, maaf tadi sudut lancip. Kalau kurang dari 90 derajat sudut lancip. Kalau lebih dari 90 derajat maka sudut tumpul. Oke, demikian penjelasan tentang sudut. Nanti kita pahami lagi dari bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sudut, atau nanti
Bu Yani kasih, oh di sini ada contoh nih. Sini sudut lancip ya, kurang dari 90 ya. Sudut tumpul, siku-siku yang lurus-lurus, tumpul juga. Ini siku-siku walaupun bentuknya seperti ini tapi dia lurus ya. Siku-siku, lancip, siku-siku, lancip, tumpul, lancip. Bisa bedakan ya sekarang ya, mana yang sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku. Kalau dua sudut yang membentuk, dua sudut yang dijumlahkan, dua sudut siku-siku dijumlahkan menjadi sudut lurus. Jadi sudut ada berapa macam? 4 macam. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.